Perkenalkan, nama saya Susilwati, Prodi PGC semester 5 Universitas Nahdlatul Ulama Cirebon. Kali ini saya akan menjelaskan suatu materi tentang manajemen kelas. Nah, apa itu manajemen kelas? Jadi, manajemen kelas ialah suatu kegiatan-kegiatan yang diupayakan oleh seorang guru guna mendapatkan suatu kondisi kelas yang kondusif dan dalam rangka pencapaian pembelajaran yang sangat maksimal dan dapat diterima oleh para siswa. Nah, mari kita ke materi. Pengertian manajemen kelas. Manajemen kelas ialah suatu kegiatan yang diupayakan oleh seorang guru untuk menciptakan situasi kelas yang kondusif dalam rangka pencapaian tujuan pembelajaran yang maksimal. Elemen-elemen yang perlu diperhatikan dalam manajemen kelas yang pertama ialah elemen observasi. Jadi, elemen observasi ini yang pertama yaitu penggunaan ruang kelas, penggunaan waktu, suasana, dan fasilitas kelas. Yang kedua ialah elemen yang tersembunyi. Elemen yang tersembunyi ini meliputi faktor individual, kognitif, dan afektifnya. Kemudian ada faktor kelompok dan ada faktor pergaulan luas dan budaya. Kemudian yang ketiga ada elemen inti. Elemen inti meliputi waktu dan tempat serta partisipasi siswa dalam kelas tersebut. Nah, pendekatan manajemen kelas ialah keharmonisan hubungan guru dan siswa dan tingginya kerjasama di antara siswa tersimpul dalam bentuk interaksi. Karena lahirnya interaksi yang optimal bergantung dari pendekatan yang guru lakukan dalam pengelolaan kelas. Nah, pendekatan yang dipilih oleh guru adalah harus diselaraskan dengan kebutuhan dan karakteristik siswa tersebut. Nah, jenis-jenis pendekatan manajemen kelas yang pertama yaitu pendekatan manajerial. Jadi, pendekatan ini mengupayakan penyelenggaraan pembelajaran dengan menitik beratkan pada upaya guru untuk mengatur dan mengorganisasi siswa sesuai dengan persepsi guru terhadap siswa. Dalam hal ini, pendekatan ini dipilih berdasarkan orientasi atau nilai siswa tersebut. Yang kedua ada pendekatan psikologi, yaitu lebih menitik beratkan pada pertimbangan bagaimana siswa di kelas dapat dikelola. Dan yang terakhir ada pendekatan coaching, yaitu keterlibatan aktif dan perubahan tingkah laku pada siswa tersebut. Nah, dan yang ketiga ada tujuan pendekatan manajemen kelas. Jadi tujuannya itu sebagai penyedia fasilitas bagi berbagai macam kegiatan belajar siswa dalam lingkungan sosial, emosional, dan intelektual dalam kelas. Fasilitas yang disediakan itu memungkinkan siswa belajar dan bekerja agar terciptanya suasana sosial yang memberikan kepuasan dan suasana disiplin. Yang kedua itu agar setiap anak di kelas dapat bekerja dengan tertib sehingga tercapai tujuan pengajar secara efektif dan efisien. Nah, yang keempat ialah jenis-jenis pendekatan kelas. Yang pertama itu ada pendekatan kekuasaan. Jadi pendekatan ini lebih ke cara mengontrol tingkah laku siswa dengan peranan guru dapat dipertahankan situasi disiplin kelas. Kemudian yang kedua ada pendekatan ancaman atau intimidasi. Jadi pendekatan ancaman atau intimidasi ini itu mengontrol tingkah laku siswa dengan memberikan ancaman, contohnya itu melarang, memaksa, dan sindiran. Namun pendekatan ancaman ini harus dilakukan dalam batas wajar saja. Ya, jangan sampai dilakukan. Jadi ya materinya teman-teman, semoga dapat dipahami dengan baik ya. Sampai jumpa di materi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.